Bab 1551, Roh Pedang Cerah dengan Gaya Lukisan yang Unik. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Hebat, memperkuat senjata dengan fungsi peningkatan sekali klik sama saja dengan membangunnya menjadi peralatan tingkat lanjut tanpa batasan level. Kuncinya adalah konsumsinya tidak akan meningkat. Di masa mendatang, aku akan memperkuat pedang Yutian hingga plus 10, dan para senior yang tidak bertuhan itu tidak akan tahan padaku. Wajah Sulang dipenuhi dengan senyum bahagia, dan dia membelai pedang Yutian dengan kedua tangannya, sangat bersemangat. Saat ini, Tuan, mengapa Anda begitu bersemangat? Kata-kata lembut dan lengket Xiaoyou datang, Anda sangat buruk, saya menyukainya. Jangan katakan ini lagi, itu akan menjadi slogan. Sulang menggerakkan sudut mulutnya, menyingkirkan senyum gembiranya, dan menyeka sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia meletakkan pedang Yutian di kepalanya. Xiaoyou berubah menjadi jepit rambut dengan sangat cerdik dan membantu Sulang mengikat rambutnya. Sial, itu agak mahal. Saya berencana untuk meningkatkan Jia, tetapi sekarang sepertinya saya harus menunggu lagi. Petik 2 petik 2. Sulang melirik ruang penyimpanan dan mendesah pelan. Bukan hanya sebagian besar material dan perlengkapan telah dikonsumsi, tetapi bahkan dana hanya tersisa 24.330 untuk menundukkan sumber kaisar. Aku sangat miskin, tetapi mengambil orang kaya dan membantu orang miskin telah melewati batas. Lupakan saja, tetapi seseorang harus memprovokasiku, dan kembali setelah semua uangku habis. Sulang menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya untuk mengeluarkan pedang cerah kaisar tertinggi. Prajurit tak bertuhan ini sangat pendiam, tidak histeris seperti lampu harapan tertinggi saat itu, bertarung mati-matian dengan Sulang. Tidak keluar dulu, karena kamu sangat bodoh, maka aku akan membunuhmu, hanya karena aku kekurangan material. Kata-kata Sulang yang acuh tak acuh dan dingin keluar, seperti angin dingin yang bertiup dari gua es jurang tak berdasar. Tunggu, pedang cerah bersedia mengikutimu. Roh pedang cerah itu langsung terbang keluar. Dia memiliki wajah yang tampan, tetapi dia tidak membedakan antara pria dan wanita. Dia mengenakan jubah platinum dengan sayap putih di punggungnya. Dia memancarkan napas yang ringan dan suci. Gaya melukis macam apa ini, Nima? Ekspresi Sulang tampak stagnan, dan sudut mulutnya berkedut, malaikat. Apa, kau tahu malaikat? Roh pedang cerah merasa ngeri mendengar kata-kata Sulang, dan kegembiraan yang mendalam muncul di matanya. Dia pikir dia telah benar-benar dilupakan. Di seluruh dunia, tak seorang pun mengenalnya, memahaminya. Bahkan dalam jam-jam pengasingan yang tak terhitung jumlahnya, ia telah membangun kuil-kuil cahaya, tetapi ia tidak dapat lagi mengubah fakta bahwa ia tidak akan pernah berakhir. Namun, sekarang, seseorang benar-benar memanggil nama yang membuatnya bermimpi. Itu seperti guntur, menghantam jiwanya dengan keras, dan membangkitkan kemuliaan dan tragedi yang tersembunyi di dalam jiwanya. Baiklah, apakah kau benar-benar seorang malaikat? Sulang mengangkat alisnya, bukankah ini sesuatu yang barat? Kau benar-benar muncul di sini. Barat, mungkinkah kau berasal dari timur misterius dari dunia tanpa batas? Selain itu, kau adalah orang kuat yang ada sebelum Dewa Barat dari alam tak terbatas benar-benar dimusnahkan. Petik 2 petik 2. Roh pedang cerah menatap Sulang dengan tatapan kosong, dan mengucapkan kata-kata yang membuat Sulang berpikir keras. Timur misterius alam tak terbatas. Sistem Dewa Barat alam tak terbatas. Pemusnahan total. Kau berasal dari dunia tanpa batas. Di mana itu terbagi menjadi timur dan barat, karena sesuatu terjadi yang menyebabkan pemusnahan sistem Dewa Barat. Apakah ini perang antara timur dan barat? Sulang menatap roh pedang Guangming dengan curiga, dan beberapa pertanyaan muncul di mulutnya. Apa, kau bahkan tidak tahu ini? Roh pedang Guangming berkata dengan kaget, lalu bagaimana kau tahu bahwa aku adalah malaikat? Mungkinkah kau adalah reinkarnasi yang kuat? Tidak, bukan. Aku berasal dari bintang biru, pecahan inti dari dunia tanpa batas. Juga, kau belum menjawab pertanyaanku. Sulang menggelengkan kepalanya, dan dia berbicara serius dengan roh ini, karena dia merasa bahwa dia mungkin akan dihadapkan pada beberapa kebenaran yang mengerikan. Fragmen inti dari dunia tanpa batas. Kau benar-benar datang dari sana. Tidak heran kau tahu bahwa aku adalah malaikat. Maaf, aku sangat terkejut. Aku akan menjawab pertanyaanmu sekarang.
Roh pedang Guangming gemetar seluruh tubuhnya, dan segera menekan kengeriannya, menimbang kalimatnya, dan terus berbicara perlahan, aku benar-benar datang dari dunia tanpa batas. Namun, saat aku mengembara ke pengasingan, alam tanpa batas tidak lagi membagi segalanya. Karena para dewa barat telah dimusnahkan sejak lama, sebelum sisa-sisaku disempurnakan menjadi senjata, dan yang tersisa hanyalah kekuatan timur misterius di dunia tanpa batas. Dari sisa ingatan saat aku menjadi sisa sebelum disempurnakan menjadi senjata, aku melihat pertempuran yang mengerikan. Pendekar pedang Guang Mingling berkata, namun, itu bukanlah perang misterius antara timur dan barat. Perang macam apa itu? Sulang mengangkat alisnya dan bertanya. Itu adalah perang antara keduanya melawan pasukan penyerang misterius. Pertempuran itulah yang menyebabkan pemusnahan total para dewa barat. Aku juga tampaknya telah gugur dalam pertempuran itu, hanya menyisakan sisa-sisaku, yang kemudian disempurnakan menjadi pedang cahaya. Dunia tanpa batas juga terbagi menjadi 4 bagian karena pertempuran itu. Bagian intinya hilang, dan tidak ada tempat untuk dituju. Bahkan matahari dan bulan pun runtuh. Fragmen inti alam tanpa batas memiliki tanda dari 2 sistem utama timur dan barat. Meskipun peradaban spiritual barat benar-benar musnah dan tandanya akan berangsur-angsur menghilang, masih mungkin untuk mempertahankan beberapa fragmen informasi. Kamu adalah orang kuat yang muncul dari fragmen inti dunia tanpa batas. Tidak heran kau mengenal para malaikat. Mata spiritual senjata pedang yang cemerlang itu tersebar, tampak hilang dalam ingatan, tetapi juga sangat membingungkan. Karena ingatannya tidak lengkap, sebagian besar ingatannya terhapus pada saat ia menjadi sisa. Setelah disempurnakan menjadi senjata, setelah menjadi roh senjata, ia kehilangan sebagian besar ingatannya lagi. Hanya hal-hal yang paling berkesan dan tercetak dalam asal-usul jiwa yang sesekali akan memikirkannya. Sama seperti identitasnya, seorang malaikat. Dan setelah mendengar jawaban malaikat itu, Sulang memahami kebenaran dunia yang hancur dari dunia tanpa batas dengan lebih baik. Dunia tanpa batas seharusnya menjadi dunia yang sangat luas. Ada peradaban kultivasi timur yang misterius dan peradaban kultivasi spiritual barat di atasnya. Sulang pernah berspekulasi bahwa mitos bintang biru Tiongkok kemungkinan besar benar, dan sekarang spekulasi ini telah dikonfirmasi lebih lanjut. Meskipun mitos dan perbuatan itu pasti akan berubah dalam penyebarannya, subjeknya seharusnya tidak banyak berubah. Dan mitologi barat juga ada. Dewa-dewa yang kuat itu adalah yang tidak bertuhan, atau terlalu kuat, dalam peradaban barat di dunia tanpa batas. Dan sekitar 4 atau 5 miliar tahun yang lalu, kekuatan misterius menyerbu wilayah tak terbatas dan memicu perang kosmik. Selama perang ini, peradaban kultivasi barat benar-benar musnah, menyebabkan jejak yang tertinggal di fragmen inti alam tak terbatas berangsur-angsur menghilang. Dunia tanpa batas terpecah menjadi 4 bagian dalam kobaran api perang, bagian intinya hilang, dan sebagiannya menjadi bintang biru. Matahari dan bulan juga terbentuk dari sebagian kecil keruntuhan matahari dan bulan di dunia tanpa batas. Planet-planet seperti Jinmu, air, api, dan bumi juga merupakan bagian dari fragmen inti alam tak terbatas. Di bintang biru, jejak yang ditinggalkan oleh peradaban kultivasi barat berangsur-angsur menghilang, dan warisannya benar-benar hilang. Hal ini menyebabkan peremajaan energi spiritual di barat kemudian, yang tidak dapat melanjutkan jalan kultivasi, dan hanya peradaban prajurit timur yang bangkit. Selain itu, di dunia tanpa batas saat ini, peradaban kultivasi barat juga telah sepenuhnya musnah, dan seluruh alam semesta telah ditempati oleh peradaban kultivasi timur yang misterius. Benar, apa hasil dari perang itu? Sulang tiba-tiba bertanya, alam tak terbatas seharusnya mengusir pasukan penyerbu misterius itu, kan? Aku juga tidak tahu, kehilangan ingatannya terlalu parah. Tapi aku punya perasaan pesimistis yang samar-samar, dan bahkan sedikit putus asa. Mata roh pedang Guangming bersinar dengan kesedihan, dan segera meminta maaf, sebagai malaikat, aku seharusnya tidak menyampaikan emosi negatif seperti itu kepadamu. Tidak apa-apa, Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ketika kamu mengembara ke pengasingan, bagaimana situasi di dunia tanpa batas? Tidak yakin, ingat saja bahwa dunia tanpa batas terbagi menjadi 4 benua. Setiap benua puluhan ribu kali lebih besar dari tanah pengasingan. Mereka masing-masing disebut Tian Miao, Tian Xuan, Tian Ting, dan Tian Mi. Roh pedang Guangming menggelengkan kepalanya dan berkata, dan bayangan penyerbu misterius itu,
sampai aku berada di pengasingan, juga menyelimuti semua benua, itu saja. Lalu, tahukah kamu bahwa banyak planet di bidang bintang yang kehilangan bagiannya? Apa alasannya? Sulang menyentuh dagunya, dan bertanya lagi sambil merenung. Maafkan aku karena tidak tahu. Senjata pedang Guangming memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, Sulang mengangguk dan bertanya lagi, apa pendapatmu tentang tempat pengasingan? Ini adalah benua yang ditinggalkan. Garis waktunya terdistorsi, 10.000 kali lebih cepat daripada alam semesta yang tak berujung. Tetapi menurutku itu tidak dapat terbentuk secara alami. Jalan waktu alam semesta yang tak berujung sangat stabil, dan tidak mungkin untuk membentuk lokasi yang unik seperti itu secara alami. Pendekar pedang Guangming Ling berkata, mungkin itu terbentuk secara buatan, dan kemungkinan besar itu adalah kecelakaan. Misalnya, pertempuran awal mungkin menjadi akar penyebab terbentuknya pengasingan. Jika itu buatan, Sulang menarik napas dingin, itu bos yang mengerikan untuk melakukan hal seperti itu. Ya, pedang Guangming setuju, saya khawatir bahkan yang kuat di alam primordial pun tidak dapat melakukannya. Baiklah, Sulang juga mengangguk, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang distribusi kekuatan di tanah pengasingan. Di zaman reinkarnasi ini, kekuatan terkuat seharusnya adalah istana King 9 tertinggi. Kecuali yang lain, itu adalah istana Longhen, Kuil Leiyin, dan Biksuetian. Di bawahnya ada Sekte Feitian, Sekte Jingchen, Gunung Riyue, dan Laut Taibai. Tentu saja, ada banyak orang kuat yang selamat dari era reinkarnasi terakhir, dan banyak dari mereka tidak dapat ditemukan. Kekuatan tersembunyi ini lebih kuat daripada kekuatan di permukaan pengasingan. Namun, hanya ada sedikit kekuatan tersembunyi di Wastelen Timur, karena lingkungan di sini tidak cocok untuk mereka. Saya juga jarang berhubungan dengan yang benar-benar kuat. Saya masih terlalu lemah dan mudah dihancurkan. Roh pedang Guangming mendesah, wajahnya penuh dengan kelemahan dan kesedihan. Sebenarnya, dia seharusnya tidak begitu lemah. Sebagai orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran itu, seberapa mengerikankah kematian? Namun, selalu ada obsesi di dalam hatinya yang mendorongnya dan membuatnya tetap hidup. Obsesi itu adalah menjaga dan mengharapkan. Sulang tidak terlalu memperhatikan emosi roh pedang Guangming. Sebaliknya, dia tertarik oleh kekuatan di mulut senjata pedang cahaya. Dia pernah mendengar tentang Istana Changhen. Istana itu dibangun oleh Kaisar tertinggi Changhenzi, dan kekuatan ini tampaknya telah beredar selama banyak kali reinkarnasi. Di mulut Yumei, Istana Changhen adalah kekuatan terkuat yang dia katakan dia tahu. Jelas, pengetahuan Yumei masih belum cukup luas, dan Istana Taisang Nine King adalah kekuatan terkuat di era reinkarnasi ini. Ada 3 kekuatan yang mirip dengan Istana Kebencian Panjang. Di antara mereka, Kuil Leiyin paling menarik bagi Sulang. Warisan apakah Kuil Leiyin ini? Sulang bertanya dengan penuh minat, mungkinkah itu warisan Buddha yang legendaris? Ya, Kuil Leiyin adalah warisan agama Buddha. Di dunia tak terbatas yang asli, peradaban Buddha adalah peradaban kultivasi timur yang paling dekat dengan Barat, dan pernah memberikan bantuan besar bagi Barat. Dan Kuil Leiyin, seperti Istana Longhen, telah muncul di hampir setiap era reinkarnasi sejak peti mati 9 naga tidak pernah dilahirkan kembali. Ada banyak orang kuat di Kuil Leiyin, tetapi warisan mereka adalah para Buddha yang bertarung, dan mereka bukanlah faksi yang moderat. Roh pedang Guangming menjawab, Buddha yang bertarung. Sudut mulut Sulang berkedut, dan sebuah senyuman muncul. Cek-cek, aku tidak tahu apakah aku dapat menemukan jejak pertarungan dan mengalahkan Buddha dalam legenda. Bertarung melawan Buddha, roh pedang Guangming tampak meminta maaf. Maaf, aku tidak memiliki kesan tentang kekuatan besar ini. Tidak apa-apa. Aku akan mengatakannya saja. Sulang tersenyum, dan segera bertanya lagi, ngomong-ngomong, bukankah Sekte Feitian adalah kekuatan setingkat semi tanpa dewa? Sekte itu hanya memiliki mantra mematikan. Bagaimana Hede bisa berada di peringkat ketiga? Sekte Feitian telah berkembang pesat baru-baru ini. Sebuah kekuatan tak bertuhan sejati telah muncul. Dan sutra orang mati bukanlah prajurit tak bertuhan biasa, dia sangat kuat. Roh pedang Guangming menjawab, itulah sebabnya Sekte Feitian berada di peringkat ketiga kekuatan pengasingan. Itu saja, Sulang mengangguk. Sejauh ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di pengasingan. Benua yang hampir tak terbatas ini panjangnya dan lebarnya 1 miliar tahun cahaya.
Tanah Desolasi Timur terletak di timur seluruh benua, tetapi daerah tempat Sulang aktif adalah tempat paling terpencil di Desolasi Timur. Pergilah ke barat, dekat tepi daerah Gurun Tengah, tempat Sekte Feitian berada. Daerah Kelaparan Tengah dibagi oleh 3 kekuatan utama Istana Changheng, Kuil Leiyin, dan Biksu Etian. Di tepi Gurun Tengah di 3 arah lainnya adalah Jingchenzong, Ryuesan, dan Taibaihai. Tetapi kekuatan terkuat di seluruh daerah pengasingan, Istana Taisan Jiuqing, terletak di ujung utara daerah pengasingan, dekat tepi daratan dan di mana waktu bergejolak. Kekuatan lainnya mirip dengan Wushuanglou, Sekte Guangming, dan klan Ngengat Bulan, sehingga pembangkit tenaga listrik tak bertuhan dapat mengendalikan tentara tak bertuhan dan mengejutkan pihak tersebut. Tentu saja, tidak ada perhitungan monster super tua yang tidak dapat disembunyikan. Dengan kata lain, meskipun tempat pengasingan tampaknya seimbang dan stabil, arus bawah mengamuk dan variabelnya sangat besar. Tetapi, aku tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu di sini sepanjang waktu. Sekarang setelah Chu Xiaobei dan yang lainnya menemukannya, sekarang saatnya untuk mencari Xuan Wu yang hilang dan menyempurnakan gerbang pengasingan terbalik. Petik 2. Sulang berpikir dalam hati. Hanya ada 2 cara bagi makhluk-makhluk di pengasingan untuk pergi. Yang pertama adalah pertempuran reinkarnasi, menjadi penumpang di peti mati Kowloon. Namun menurut legenda masa lalu, bahkan jika mereka memakan ayam dalam pertempuran reinkarnasi, pemenangnya hanya dapat memasuki peti mati Kowloon sendirian. Bahkan hal-hal di alam semesta kehidupan tidak dapat diambil, apalagi benda asing lainnya. Sulang akan membawa Chu Xiaobei dan yang lainnya untuk pergi. Metode pertama jelas tidak berlaku. Yang kedua adalah membuka pintu pengasingan terbalik seperti Qi Yunkai, mengubah nasibnya melawan langit, dan kembali ke dunia tanpa batas. Mungkin ada tipe ketiga, yaitu langsung meledakkan seluruh pengasingan. Aturan untuk pergi ke tempat khusus akan hancur untukku. Tapi ini jelas yang paling tidak realistis. Bagi Sulang, pilihan yang paling nyaman, tercepat, dan paling cocok adalah pilihan kedua. Pedang cahaya. Sulang bertanya dengan ragu, apakah kamu tahu di mana ada Xuan Wu yang hilang? Ini, terakhir kali Xuan Wu yang hilang muncul adalah sebelum lebih dari 100 kali reinkarnasi. Saya memiliki ingatan yang mendalam tentang kejadian itu, karena kejadian dengan Xuan Wu yang hilang itu terjadi di perbatasan Desolasi Timur. Pada waktu itu, di sini juga terpencil, dan tidak ada pembangkit tenaga listrik yang tidak bertuhan, jadi Xuan Wu yang hilang sebenarnya diperoleh oleh sekelompok orang biasa yang tidak bertuhan. Kemudian, ketika gerbang pengasingan terbalik pecah, kejadian ini bocor, dan banyak pria kuat menghela nafas, dan bahkan beberapa dari mereka menjadi populer. Saya juga sangat menyesal untuk ini. Saya benar-benar ingin kembali ke alam semesta yang tak terbatas, tetapi sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan. Guangming Jianqiling menghela nafas, wajahnya penuh dengan penyesalan yang dalam. Anda harus tahu bahwa ada banyak kali reinkarnasi. Dia masih merasa sangat menyesal ketika memikirkannya sekarang, yang menunjukkan betapa sulitnya kesempatan itu. Banyak hal sebelum era reinkarnasi. Itu terjadi di perbatasan Desolasi Timur. Bukankah Qi Yun yang menciptakan barang-barang itu? Dia kembali dari tempat pengasingan ke alam semesta dan lautan yang luas, dan bertemu denganku setelah 30 juta tahun. Jika dihitung mundur, tempat pengasingan ini seharusnya telah berlalu 300 miliar tahun, dan kebetulan itu adalah lebih dari 100 kali reinkarnasi. Berisik, tidak ada Xuan Wu kedua yang hilang dalam lebih dari 100 era reinkarnasi, kemungkinan ini terlalu rendah. Sulang tampak tercengang, dia pikir Xuan Wu yang hilang seharusnya tidak sulit ditemukan, sekarang tampaknya keberuntungan Qi Yunkai hanya melawan langit. Qi Yunkai. Apakah kamu tahu orang yang kembali ke alam semesta tanpa batas melalui gerbang pengasingan terbalik? Pedang Guangming berkata dengan emosi, "Hei, aku sudah lama iri pada orang itu, dan sekarang akhirnya aku tahu namanya." Jangan sebut-sebut dia. Sulang menggerakkan mulutnya dan langsung mengubah topik pembicaraan. Pedang cerah, apakah kamu bersedia mengikutiku? Bersedia. Roh pedang cerah langsung berlutut, pedang cerah bersedia mengikutimu. Seorang pria kuat yang telah muncul dari pecahan inti dunia tanpa batas. Suaranya sangat serius, dan dia jelas menganggap serius hal ini. Dengan kata lain, dia menganggap Sulang sangat serius dan menaruh semua harapannya pada Sulang, satu-satunya orang yang mengenalnya lebih baik dalam waktu yang tak terhitung bangun. Sulang tersenyum, ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu.
Asafir, Guangming Jianqiling tersenyum dan berkata, ini adalah 4 kata yang paling diingat oleh bawahan. Nama yang bagus, sangat mudah diucapkan. Sulang tersenyum senang, kemampuanmu adalah memengaruhi orang lain, menyembuhkan orang lain, dan memulihkan orang lain. Itu mirip dengan salah satu kekuatan supernatural milikku. Ya, melalui kemampuan, pengenalan senjata, Sulang telah menembus kemampuan pedang cerah. Kemampuan pedang ini sangat condong ke arah tambahan. Dia dapat melampaui orang lain seperti alam Minggu Wangwan, milik Sulang, dan juga memiliki efek penyembuhan yang kuat. Kemampuan penyembuhan ini, dikombinasikan dengan kekuatan distorsi, bahkan dapat menghidupkan kembali seseorang yang jiwanya telah runtuh dan tubuhnya telah musnah. Tentu saja, target yang dipenggal sepenuhnya oleh Sulang, pedang cerah tidak dapat dibangkitkan. Dan kemampuan penyembuhan ini sangat berguna bagi Sulang. Jika Anda menggunakan pedang cerah untuk menebas pedang, Anda dapat langsung memulihkan banyak luka serius dan banyak energi, yang sebanding dengan pil penyembuhan dan pemulihan surga. Yang terpenting adalah dapat digunakan kembali, dan hanya di yuan yang paling umum dan energi lainnya yang dikonsumsi. Pil-pil yang menentang langit, tetapi mengambil 1+1, dan menghabiskan banyak bahan untuk disempurnakan. Selain itu, pedang cahaya juga dapat digunakan untuk melawan musuh, dan juga dapat memadatkan kekuatan memutar yang kuat untuk mengerahkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Tuan benar-benar berwawasan luas. Asafir terkejut karena Sulang dapat melihat melalui dirinya sendiri. Dia sangat merasa bahwa Sulang jelas bukan kelas kuasi tak bertuhan yang biasa-biasa saja sebelumnya. Ini adalah pria yang ditakdirkan untuk menjadi makhluk yang hebat. Testut, aku merasa pil penyembuhanku akan berjamur. Sulang membelai tubuh pedang cerah yang ramping dan anggun, dengan senyum puas di wajahnya. Segera setelah itu, Sulang terus berbicara dengan Asafi untuk sementara waktu sebelum membiarkannya kembali ke tubuhnya. Kemudian dia menggantungkan pedang cerah di pinggang kirinya dan meletakkannya bersama pedang panjang Xin Jue Wu Feng. Sejauh ini, Sulang sudah mengenakan 3 pedang panjang tak bertuhan. Memperkuat pedang Yutian +1, hati yang berspesialisasi dalam jiwa tak berujung, dan pedang cerah yang membantu penyembuhan. Mari kita lihat sarang induknya lagi. Sebelumnya, Hua Tianlou tidak menghasilkan prajurit tak bertuhan ini dalam pertempuran ini. Mungkin itu adalah senjata tambahan lainnya. Petik 2. Sambil berpikir, Sulang mengeluarkan kristal oktahedral lavender dari ruang penyimpanan. Kristal tersebut tersusun dari 2 piramida segi 4, dengan ujung yang runcing dan tepi serta sudut yang jelas. Sekilas, kristal lavender ini tampak sangat halus, dan dapat menerangi sosok manusia. Namun di mata Sulang, permukaan kristal ini ditutupi dengan lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam pori-pori mikro ini, terdapat sel-sel aneh di tingkat molekuler, dengan vitalitas yang sangat kuat. Secara bersamaan, Sulang juga benar-benar menembus kemampuan senjata ini. Tebakannya benar, ini adalah prajurit tak bertuhan tipe bantuan 1 tombol, tetapi sama sekali berbeda dari pedang cerah. Sarang induknya dapat menghasilkan spora molekuler kecil yang tak terhitung jumlahnya. Spora ini memiliki karakteristik evolusi universal dan dapat berkembang menjadi berbagai spesies aneh. Tentu saja, spesies ini sebenarnya memiliki semua gen ngengat elang bulan, dan penampilan mereka juga akan menunjukkan sebagian karakteristik ras ngengat elang bulan. Beberapa spesies ini pandai menyerang, beberapa pandai bertahan, beberapa pandai menyembuhkan, beberapa pandai menghasilkan sumber daya, dan beberapa langsung berevolusi menjadi sumber daya yang dikonsumsi sendiri. Berbaring, ini adalah prajurit peledak pertanian tanpa prajurit dewa. Dengan menggunakan sarang ibu bulan ini, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dapat dibuat dalam hitungan menit, menutupi langit dan bumi, dan jumlahnya kemungkinan besar lebih banyak daripada perburuan harta karun terbang-terbang milikku. Dengan keunggulan kuantitas, pasukan ini dapat sepenuhnya menghancurkan banyak keberadaan yang lebih kuat dan menempati wilayah yang lebih luas. Tidak heran aku mendapat sumber abadi yang jauh lebih unggul dari Hua Tianlou daripada dari Lin Fang dan Cheng Yangjun. Orang di Hua Tianlou adalah pasukan penyerang yang pasti dapat menusuk para penyerbu dengan menggunakan sarang ibu. Lalu kamu dapat mengembangkan spesies yang berspesialisasi dalam perburuan harta karun, mencuri sumber daya secara diam-diam, dan mengembangkan dirimu sendiri. Meskipun spesies yang berevolusi ini jelas tidak sebagus perburuan harta karun terbang-terbang milikku,
tetapi jumlahnya cukup besar. Selama sumber dayanya mencukupi, rahim akan terus menghasilkan spesies ini dengan energi, lalu mengambil sumber daya itu lagi untuk menumbuhkan dirinya sendiri seperti bola salju. Sulang membuang sarang induk bulan di tangannya, wajahnya penuh dengan keheranan di mata Sulang. Sarang induk pembangun bulan ini hanyalah sumber ras Zerg, sangat mengerikan. Tentu saja, sarang induk tidak terlalu membantu dalam pertempuran. Jumlah spesies yang dihasilkannya banyak, dan kualitasnya tidak lemah, tetapi jauh dari level Sulang. Karena itu, Hua Tianlou tidak menggunakannya. Untuk Sulang, barang ini sebenarnya tidak terlalu berguna. Dalam hal pertempuran, meskipun Gou Yue Brute dapat menghasilkan pasukan yang besar, butuh waktu untuk menyeduh dan mengembangkannya. Dengan waktu ini, Sulang telah membacok musuh hingga mati. Dalam hal bantuan, tidak ada pedang cahaya langsung, dan itu bahkan tidak sebagus obat Sulang sendiri. Dalam pandangan Sulang, satu-satunya peran dari Moon Constructing Brute adalah mengembangkan beberapa bahan dan sumber daya aneh, dan menggunakannya untuk menjalankan rencana pencipta. Lumayan, meskipun alam semesta dan Tian Sulang telah berkembang hingga saat ini, spesies apapun dapat bertahan hidup. Dan pilihan terbaik adalah menempatkan semua orang di dalamnya. Namun, ia tetap bersedia melaksanakan rencana sang pencipta untuk menciptakan makhluk yang hanya miliknya sendiri. Karena ini adalah bukti kedaulatan ciptaan. Ini juga akan sangat membantu Sulang dalam mengintegrasikan jiwa dan alam semesta di masa depan, menjadi alam semesta kehidupan, dan mengembangkan kehidupan dan alam semesta ke tingkat yang lebih dalam. Spora, yang dihasilkan oleh sarang induk memiliki karakteristik evolusi universal, yang kebetulan menjadi bahan yang bagus untuk penelitian Sulang. Tunggu waktu luang nanti, pikirkan saja cara menciptakan makhluk baru. Ngomong-ngomong, orang ini belum mengakui aku sebagai tuannya. Sulang menepuk sarang induk bulan dan berteriak dengan suara rendah, "Kiling, belum bisa keluar." "Temui tuan." Sosok yang anggun terbang keluar dari sarang induk dan berlutut di depan Sulang. Meskipun roh ini memiliki bentuk manusia dan bahkan sosok wanita yang ramping, kesan pertamanya adalah dia adalah ngengat dengan debu di sekujur tubuhnya. Ya, ngengat berbentuk manusia, seperti iblis kecil yang belum sepenuhnya berubah. Kau terlihat sedikit anggun. Sulang melirik ke arah sarang ibu Gou Yue, Tunling, tetapi dia tidak membencinya. Kau mengenalmu dengan baik, siapa namamu? Nama pelayan itu adalah Moon Mod. Kiling Yuemo menjawab dengan hormat. Dia tidak memiliki gaya asafir yang datang dari kedalaman jiwa, tetapi memiliki temperamen yang polos, seperti ngengat biasa dan rendah hati. Moon Mod, mengerti. Sulang mengangguk samar, kembalilah ke tubuh dulu, ketika itu berguna bagi Anda. Ya, Tuan, ngengat bulan dengan hormat menyembah, Suan bahkan kembali ke sarang induk bulan. Sulang meletakkan sarang induk Gou Yue ke dalam ruang penyimpanan, dan mengeluarkan banyak sekali berbagai klasik. Itu adalah latihan yang diperoleh dengan melenyapkan dua kekuatan Cheng Yang Jun dan Menara Huatian. Tidak ada satupun salinan latihan tingkat tak bertuhan. Latihan tingkat kaisar selain dari latihan utama, ada Sutra Hati Kekaisaran Bulan Ungu, Transformasi Ngengat Kepompong, Guyue Fang Yuan Gu, Mingshan Lian, 4 Rahasia Mantra Guangming, dan Yuan, Tianzu Yang Mulia, Penyeberangan Besok Yang Cerah, dan latihan lainnya. Jika digabungkan dengan latihan yang diperoleh dari Lin Fang dan Liang Xiaofei, Sulang baru saja mencapai 30 latihan tingkat kaisar yang belum digunakan untuk sintesis. Sayangnya, sebagian besar latihan ini memerlukan garis keturunan fisik khusus untuk berlatih. Misalnya, strategi naga jahat, 9 naga menghancurkan bintang Jue, 9 langit naga kerajaan Jue, dan latihan lainnya memerlukan prajurit urat naga untuk berlatih. Sutra Hati Kekaisaran Bulan Ungu, Transformasi Ngengat Kepompong Manusia, Gufang Yuan Bulan Kuno, dan latihan lainnya memerlukan darah ngengat bulan untuk berlatih. Sulang memperkirakan bahwa bahkan jika latihan ini disintesis menjadi latihan tingkat tak bertuhan, dia mungkin tidak dapat menghilangkan batasan garis keturunan. Lupakan saja, bagus untuk mencobanya. Bahkan jika latihan gabungan tidak dapat dipraktikkan, itu adalah latihan tak bertuhan, bukan? Petik 2 petik 2. Sulang membagi 30 latihan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah semua latihan dengan batasan pelatihan urat naga. Di bagian kedua, sebagian besar dari mereka adalah teknik yang hanya dapat dipraktikkan dengan darah ngengat yang dibangun bulan. Bagian ketiga adalah semua latihan tanpa batasan darah.
Sistem. Gabungkan latihan ini menjadi latihan tingkat tak bertuhan. Sulang menggunakan pikirannya untuk menunjuk bagian pertama dari latihan dan memberikan instruksi secara langsung. Ding. Setelah sintesis selesai, Anda akan mendapatkan teknik tingkat tak bertuhan, seni naga alam semesta Taiksu. Mengikuti perintah sistem, aliran udara berbentuk naga abu-abu muncul di depan Sulang. Meskipun aliran udara ini berbentuk naga, warnanya sama dengan miliknya dan terlihat sangat biasa. Tak perlu dikatakan, ini disebabkan oleh kembalinya ke alam. Taisu Zhou Longjue. Benar saja, itu adalah teknik yang berhubungan dengan urat naga. Sepertinya aku tidak punya kesempatan. Kita hanya bisa melihat apakah ada kesempatan untuk mengeluarkannya demi uang di masa depan. Petik 2 petik 2. Sulang melengkungkan bibirnya dan meletakkan Taisu Zhou Longjue asli di ruang penyimpanan. Segera setelah itu, dia memberikan instruksi sintesis ketumpukan latihan kedua. Ding, setelah sintesis selesai, Anda akan memperoleh teknik tingkat tanpa dewa, Sutra Nirwana Janji Wanhua. Tiba-tiba, metode latihan tingkat tanpa dewa kedua disintesis, dan metode latihannya awalnya adalah bola yang penuh dengan tentakel kecil. Berbaring, latihan macam apa ini? Jadi terlihat sangat aneh. Apakah itu akan menjadi monster tentakel jahat setelah berlatih? Hei, gelombang, ada gambar di kepalaku. Su Lang menatap bola aneh di depannya, jejak jijik muncul di wajahnya, lalu melemparkannya ke ruang penyimpanan. Hanya 10 buku terakhir yang tersisa. Meskipun dua latihan pertama tidak dapat dipahami untuk sementara, kemungkinan mereka cocok untukku terlalu kecil. Kamu hanya dapat melihat sintesis ketiga ini, bisakah kamu memberiku latihan yang kuat dan cocok? Petik 2 petik 2. Menjilati bibirnya, aku diam-diam berkata dalam hatiku bahwa aku tidak ingin menjadi non-kepala, dan kemudian Sulang memberikan instruksi lagi. Ding, setelah sintesis selesai, Anda akan mendapatkan teknik tingkat tanpa dewa, kekacauan dan kegelapan. Begitu suara sistem jatuh, sebuah objek seperti bayangan hitam muncul di depan Sulang. Itu terlihat seperti kain hitam, tetapi terasa seperti cairan energi. Teksturnya mirip dengan Xinjue Wu Feng, tetapi sangat berbeda. Ini adalah teknik asli, gerhana kekacauan. Ini tentang kekacauan. Apa-apaan ini? Kenapa aku bahkan tidak mengerti nama teknik latihan kaisar tertinggi? Sulang menyentuh dagunya tanpa berkata-kata, membalik latihan ini dengan sedikit keberuntungan. Namun, meskipun dia menguasai semua jenis latihan, segala macam makna yang mendalam. Namun di hadapan teknik yang tidak bertuhan ini, itu masih belum cukup. Dia tidak mengerti sepatah kata pun. Apakah seperti itu rasanya menjadi buta huruf? Wajah Sulang menjadi gelap, dan dengan backhand melemparkan Chaotic Eclipse ke dalam ruang penyimpanan. Sejauh ini, 3 latihan tingkat tak bertuhan telah disintesis. Aku tidak tahu bagaimana ketiga latihan ini. Terutama 2 buku pertama, aku tidak tahu apakah perlu untuk melatih urat naga. Jika kamu harus memiliki urat naga, bisakah fungsi Tungku Malming ku membantuku menerobos batasan? Petik 2 petik 2. Dengan hati yang penuh dengan alur dan keterikatan, Sulang untuk sementara mengesampingkan masalah teknik latihan. Segera setelah itu, melihat bahwa dia adalah bawahan Kaisar Yuan pada 124.330, Sulang memutuskan untuk menggunakannya. Kemudian masalahnya muncul lagi, 100.000 Kaisar Yuan yang mendasari. Haruskah aku meningkatkan latihan satu kunci atau pemberdayaan satu kunci? Fungsi pemberdayaan satu kunci akan segera menjadi level 19, mendekati level 20, dan aku tidak tahu fungsi tambahan apa yang akan. Setelah beberapa pemikiran, Sulang memutuskan untuk meningkatkan fungsi latihan satu kunci terlebih dahulu. Jangan melihat kecepatan kultivasinya saat ini yang sangat tidak normal, tetapi dia perlu mengonsumsi terlalu banyak basis kultivasi, dan jumlahnya terlalu besar. Jika Anda meningkatkan teknik latihan satu kunci lebih awal, Anda dapat menggandakan kecepatan latihan Anda sebelumnya, dan kemudian Anda akan dipromosikan ke level Kaisar dengan menyelesaikan dao kondensasi dan 10 alam sesegera mungkin. Sistem, tingkatkan fungsi latihan satu kunci saya ke level 41. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sulang memberikan instruksi kepada sistem. Ding, mengonsumsi 100.000 sumber pengganda yang lebih rendah, fungsi seni bela diri satu klik ditingkatkan ke level 41,
dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 293,2736 miliar kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi, testut. Hampir 3 triliun kali. Aku berlatih selama 1 menit, yang setara dengan lebih dari 5 juta tahun kultivasi untuk seorang kaisar yang memenuhi syarat. Setelah 5 juta tahun penebusan dosa, basis kultivasi yang terkumpul seharusnya cukup untuk menerobos ke tingkat kaisar agung. Dengan kata lain, aku dapat mengumpulkan basis kultivasi dari kaisar kuasi agung ke kaisar agung hanya dalam 1 menit. Mesum, itu mesum. Sulang melihat kecepatan fungsi latihan 1 tombol, dan dia terdiam. Tentu saja, dia juga sangat senang. Sekarang, kecepatan kultivasinya telah berlipat ganda, dan tujuannya untuk menyelesaikan dasar-dasar dan dipromosikan ke peringkat kaisar jauh lebih dekat. Simpan sedikit waktu lagi untuk basis kultivasi untuk memadatkan jalan utama. Menetapkan tujuan kecil untuk langkah berikutnya, Sulang terbang langsung ke perbatasan timur. Diketahui dari Asafir bahwa Qi Yunkai dan yang lainnya telah menemukan Xuan Wu yang hilang dalam pergolakan waktu di perbatasan Desolasi Timur. Jadi Sulang juga berencana untuk mencobanya. Setelah tergesa-gesa, Sulang akhirnya tiba di garis batas Tabu Timur, tempat pengasingan yang sebenarnya. Ketika seluruh benua tiba di sini, daratan di depannya menghilang seketika, seolah-olah telah terputus oleh kekuatan misterius. Selain itu, kekosongan di depan perbatasan benua tampak tenang, tetapi sebenarnya berbahaya. Hanya berdiri di perbatasan ini, Sulang merasakan kekacauan waktu, dan jantungnya berdebar-debar. Bahkan jika dia cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan di level kuasi kaisar dan di bawah level tak bertuhan, dia tidak dapat melawan kekuatan waktu sama sekali. Gelombang waktu yang sedikit lebih besar mungkin akan membunuhnya. Untungnya, aku punya klon. Pergi, bantu aku menjelajahi dan menemukan Xuan Wu yang hilang. Dengan pikiran, Sulang mengirimkan avatar satu persatu. Semua avatar ini menggunakan klon Beiying, dan tiba-tiba membentuk 4.000 klon penuh. Di bawah pikiran Sulang, mereka terus-menerus dikirim, ditarik, dan dikirim, dan kekuatan mental mereka yang kuat terus menjelajahi area aneh. Pada saat yang sama, aliran waktu yang bergejolak berlalu, dan klon yang menerobos waktu yang bergejolak itu sangat sedih. Sebuah klon menghadapi turbulensi waktu yang sangat kecil, dan kehilangan beberapa tahun kehidupan dalam waktu yang singkat. Sebuah klon menghadapi turbulensi waktu yang sangat besar, dan langsung berubah dari seorang pemuda yang bersemangat menjadi seorang pria tua yang jahat, dan kemudian mati hidup-hidup. Tentu saja, lebih banyak avatar menghadapi turbulensi waktu biasa, dan 1 menit akan menghabiskan sekitar 50.000 tahun kehidupan. Dengan rentang hidup 50 juta tahun di level Kaisar Kuasi Agung, klon Sulang hanya dapat bertahan hidup selama sekitar 16 jam di masa-masa biasa ini. Ini sungguh menakutkan bagi Kaisar Kuasi Agung biasa. Namun, itu bukan apa-apa bagi Sulang. Klon dapat mengembun dalam waktu 1 jam setelah mereka mati, dan telah dibangkitkan 16 kali dalam 16 jam, oke. Kuharap aku dapat menemukannya. Sulang mengeluarkan istana Kaisar Pengejar Jiwa, lalu masuk dan mulai memurnikan bagian-bagian tingkat peri. Dalam sekejap mata, sehari penuh berlalu, avatar Sulang mati dan hidup dan mati, dan mereka tidak tahu berapa kali mereka telah mengulanginya. Namun, apalagi Xuan Wu yang hilang, bahkan sehelai bulu kura-kura pun tidak ditemukan. Namun, basis kultivasi telah menghemat banyak hal. Selain itu, lebih dari 8.000 bagian tingkat peri telah disempurnakan, dan jumlah totalnya mendekati 50.000. Selain itu, selama periode ini, jumlah inisiasi reguler fungsi pemberdayaan 1 kunci diperbarui 2 kali, jadi Chu Xiaobei diindoktrinasi 2 kali oleh Sulang. Selain aturan yang telah dikuasai Chu Xiaobei, jumlah totalnya telah mencapai 228. Setelah beberapa kunjungan lagi, Chu Xiaobei dapat memiliki fondasi seni bela diri yang sempurna dan menerobos dengan lancar. Baiklah, menghitung mundur, basis kultivasi telah terakumulasi selama 24 jam, yang setara dengan 7,2 miliar tahun kultivasi untuk Kaisar Semu Agung. Meskipun kecepatan kultivasi Kaisar Semu Agung jelas terlalu jauh di belakang level kuasi tanpa dewa, basis kultivasi yang terakumulasi seharusnya banyak. Setidaknya, lebih dari sebelum memadatkan jalan beberapa kali. Sambil memikirkannya, Sulang memutuskan untuk memadatkan jalan dan menyelesaikan pengecoran fondasi jalan tingkat Kaisar Agung. Meskipun dia telah mengumpulkan 300 jalan sekarang,
dia dapat dipromosikan ke peringkat kaisar. Namun agar lebih sempurna, Sulang pernah berencana mempertimbangkan terobosan ketika jumlah jalan mencapai 490, basis kultivasi saat ini seharusnya sudah cukup. Sulang memejamkan mata dan memberikan instruksi kepada sistem, aktifkan fungsi, kekuatan Dao, dan padatkan aturan dan jalan baru. Ding, fungsi kekuatan jalan agung diaktifkan. Ding, aturan jalan pesona berhasil dipadatkan. Petik 2. Ding, aturan entropi berhasil dipadatkan. Ding, perintah sistem yang padat dan tak berujung tiba-tiba datang. Jalan-jalan memadat dengan cepat. Orang lain membutuhkan jutaan atau bahkan jutaan tahun untuk memadatkan jalan besar, tetapi di Sulang, mereka dapat memadatkannya dalam sekejap. Ketika 190 jalan dipadatkan, Sulang menutup fungsi kekuatan jalan. Sejauh ini, Sulang telah mengumpulkan 490 jalan. Jumlah ini telah jauh melampaui tingkat jiwa dan tubuh Kaisar Sanqi yang hampir tidak memiliki dewa, dan bahkan puluhan lebih banyak dari Lin Fangzi dan sejenisnya. Dapat dikatakan bahwa jalan Sulang menuju Kaisar Agung belum dimulai, dan telah mencapai garis depan semua tingkatan kuasi tanpa dewa dalam hal kekuatan Dao. Kekuatan jalan akhirnya lengkap. Selanjutnya, tunggu sebentar, teruslah berkultivasi secukupnya, dan mulailah menggabungkan 10 arah. Sulang sedang merencanakan masa depannya. Dan pada saat ini, Ding, Netherworld Dragon Vein Heaven, telah mencapai tingkat dasar. Ding, 72 Swords of the Lost Soul, telah mencapai tingkat dasar. Ding, petik 2. 7 perintah sistem berturut-turut datang, dan justru latihan tingkat Kaisar Agung yang ditempatkan sebelumnya semuanya telah dipraktikkan. Namun, latihan tingkat tak bertuhan, kembali ke alam dan kembali ke satu catatan Kaisar, yang ditempatkan pada saat yang sama jelas tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pada saat ini, sebuah putaran kehangatan mengalir keluar dari tubuh Sulang, menyatu ke setiap sel dan setiap molekul. Sejumlah besar latihan, prinsip, dan prinsip telah diintegrasikan ke dalam jiwa Sulang, dan itu tidak akan pernah pudar. Dalam sekejap, Sulang telah menguasai 7 latihan tingkat Kaisar, dan kemahirannya semuanya telah mencapai tingkat dasar. Dan ketujuh latihan ini, selain 2 yang disebutkan sebelumnya, yang tersisa adalah Rahasia Jialan Jiejian dan Pedang Naga Posingyu. Serta, Bintang Tenggelam Transformasi Kaisar, Dunia Bawah Langit Bulan Darah, Mimpi Mabuk. Tak perlu dikatakan lagi, ketiga ilmu pedang itu juga dipersiapkan oleh Sulang terlebih dahulu untuk tujuan membuat pedang penghancur yang baru. Di antara semua ilmu pedang itu, Sulang paling menghargai Netherworld Dragon Vein Celestial Realm. Latihan ini dapat memanfaatkan kekuatan aspirasi dupa tanpa terkontaminasi dengan kekuatan aspirasi dupa. Ciptakan dunia khusus dengan dupa yang tak terbatas, dan ubah dunia ini menjadi senjata. Karena keserbagunaan dupa, senjata dupa ini juga dapat dibuat menjadi karakteristik yang diinginkan. Misalnya, pedang dupa jahat yang diciptakan oleh Kaisar Hu. Pedang ini dibuat dengan dupa negatif yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki senjata dengan karakteristik dupa yang mengerikan seperti kotor dan erosi. Surga urat naga kekosongan Kaisar Hu belum diolah ke tingkat tertinggi, dan senjata yang ditempanya telah menimbulkan ancaman besar bagi Sulang. Ini menunjukkan bahwa potensi latihan ini sangat tinggi. Dengan teknik ini, kekosonganku dalam dupa dapat mengisi sebagian, setidaknya, setelah memadatkan alam surgawi nadi naga kekosongan, saat menghadapi musuh menggunakan dupa aneh, itu dapat diselesaikan dengan lebih baik. Petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang membalik tangannya, dan cermin hitam ramping muncul. Itu adalah cermin prajurit kuasi tanpa dewa. Meskipun Luo Yujing adalah salah satu pilar alam sura, mengeluarkannya untuk waktu yang singkat tidak akan berpengaruh sama sekali. Xiao Luobai, lihatlah Tuan. Mengenakan pakaian putih, gadis cantik di samping seperti peri itu berjalan keluar dari cermin dan membungkuk kepada Sulang Yingying. Bangun, Sulang tersenyum tipis, dan bertanya, semua aspirasi dupa dari alam semesta kehidupan di pupil 10.000 dunia telah diserap, kan? Laporkan kepada Tuan. Sudah selesai. Xiao Luo berkata dengan lembut, apakah Tuan ingin memelihara jiwa yang sudah mati yang hampir tidak bertuhan? Tidak perlu. Sulang menggelengkan kepalanya, sekarang kamu membuka dunia di cermin, aku ingin menyerap kekuatan dupa. Apa, Tuan?
Meskipun Xiao Luo telah mengambil dupa dan keinginan yang tidak dimiliki itu untuk dirinya sendiri, dia tetap tidak dapat mengubah sifatnya yang menginfeksi pikiran. Wajah Xiao Luo bersemangat, jika Tuan menyerap aspirasi dupa itu, risikonya akan besar. Sebenarnya, jika Sulang sebelumnya menyerap keinginan dupa, itu tidak hanya akan sangat berisiko, itu akan 100% berhasil. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Xiao Luo, apakah kamu masih tidak percaya padaku, Tuan? Sudut mulut Sulang berkedut dan tersenyum, hei, buka dunia di cermin dan biarkan aku menyerap kekuatan dupa. Ini, Xiao Luo percaya pada Tuan. Xiao Luo ragu-ragu sejenak, berpikir bahwa Tuan adalah mesin ajaib, dan setuju. Selanjutnya, dunia di cermin, buka. Xiao Luo memberi isyarat dengan lembut, dan cermin hitam itu terbang ke dadanya, dengan lembut dikelilingi oleh tangannya. Seketika, aku melihat dunia hitam yang sangat luas muncul di cermin, yang berkali-kali lebih besar dari alam semesta kehidupan yang hampir tak bertuhan. Di dunia hitam ini, ada banyak sekali aspirasi dupa. Mereka terkondensasi menjadi awan dengan warna yang berbeda, dan mereka tergantung di dunia hitam seperti pusaran bintang, yang sangat menarik perhatian. Namun, awan dan pusaran bintang yang sangat indah ini sangat mematikan. Begitu mereka terkontaminasi, mereka akan berada di jalan yang tidak bisa kembali. Vena Naga Void, di awal surga, bukalah. Sulang memejamkan matanya, menjepit taktik dengan kedua tangan, dan kibawaan serta aturan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Tiba-tiba, sebuah bola semi-imajiner terkondensasi dan terbuka dari jalan kehampaan dan ruang. Seketika, jejak pola berbentuk naga berwarna-warni tumbuh dari akar seperti bola semi-ilusi, menyebar ke segala arah. Ada semakin banyak pola berbentuk naga berwarna-warni, menutupi kekosongan di sekitarnya. Mereka tampaknya membentuk hukum khusus, yang mengandung makna mendalam yang tak berujung, dan Sulang juga dapat melihat ritme misterius dari formasi tersebut. Ini adalah teknik rahasia ajaib yang memadukan berbagai misteri. Setelah beberapa tarikan napas, pola berbentuk naga berwarna-warni itu tidak lagi menyebar kemana-mana. Seolah-olah mereka telah menemukan batas, mereka mulai membentuk penghalang berbentuk bola terhadap batas yang tak terlihat itu. Dengan cepat, dengan versi Void Orb sebagai intinya, sebuah bola berwarna-warni seukuran bola basket muncul di depannya. Ini adalah alam surga Vena Naga Netherworld. Pola berbentuk naga tersebut merupakan saluran khusus untuk menyerap dan mengubah kekuatan dupa. Mereka ada di seluruh dunia urat nadi naga hampa, di mana-mana. Kemari, Sulang tiba-tiba berteriak, mencubit Jue di tangannya, dan daya tarik aneh keluar. Langit urat nadi naga hampa yang baru saja terbentuk segera dibawa ke tengah alis oleh Sulang, dan itu terletak di bawah platform roh. Karena dunia ini unik, itu tidak dapat dimasukkan ke dalam pupil 10.000 dunia, jika tidak, itu tidak akan dapat berfungsi sama sekali. Saat ini, alam surgawi Vena Naga Hampa menetap di bawah platform spiritual Sulang. Segera setelah itu, serangkaian pola berbentuk naga berwarna-warni yang tampaknya benar mulai menyebar dari tengah alis. Garis-garis ini pertama-tama menyebar ke seluruh tubuh Sulang seperti tato, dan kemudian menyebar dari kulit ke udara. Sulang tampaknya telah menjadi bola hampa tembus pandang sebelumnya, dan tubuhnya ditutupi dengan pola naga berwarna-warni. Ketika jumlah pola naga ini mencapai batasnya, cakupan amplop mereka telah mencapai 10 triliun li yang mengerikan. Jumlah ini persis jarak terjauh yang dapat dideteksi oleh kekuatan mental Sulang. Vena naga terbentuk. Sejak saat itu, aku dapat menggunakan urat naga ini untuk secara langsung mengirimkan kekuatan aspirasi dupa ke surga urat naga hampa, agar terhindar dari kontaminasi dupa. Sambil memikirkannya, Sulang mengirimkan avatar untuk memasuki alam surgawi Vena naga hampa, dan segera melakukan pembagian persepsi. Tiba-tiba, sebuah dunia aneh muncul di bidang penglihatan. Ini adalah dunia yang sangat luas, volume totalnya lebih besar dari bintang naga jangkrik, dan ukurannya ratusan kali lipat dari tata surya. Dan di dunia tersebut, sebuah planet besar berfungsi sebagai intinya, dan urat naga yang tak terhitung jumlahnya menyebar darinya, meluas ke kehampaan ke segala arah. Melihat meja pasir mini alam surgawi Vena Naga Hampa dari luar, Anda akan merasa bahwa urat naga ini sangat ramping. Tetapi ketika Anda benar-benar memasuki dunia ini, Anda akan menemukan bahwa urat naga ini hanyalah benua yang ramping.